Halo, jumpa lagi di pembahasan ujian nasional eh, tahun 2014 ya. Ini yang dibahas adalah yang matematika saja. Nah, langsung ya. Nomor 36. Ini ditanyakannya adalah P kuadrat tambah R kuadrat dikurangi Q kuadrat dibagi kuadrat. Hasilnya nggak ada Q-nya, nggak ada P-nya, nggak ada R-nya. Nah, mestinya di bawahnya Q kuadrat. Jadi apa? Atasnya juga bisa nggak dibikin Q kuadrat? Nah, ini sudah Q kuadrat. P-nya 2Q, berarti bisa. Tinggal R-nya, bikin jadi Q. Nah, coba ya, kita buat di sini aja. Ini langsung R-nya saya kalikan 5. Ya, jadi 5R. Sehingga apa pembagiannya itu menjadi perkalian. Nah, 2P. P itu kan 2Q. 2P menjadi 4Q. Gitu ya. Ditambah lagi dengan Q. Jadi berapa? 5Q. Kalau begitu 5R sama dengan 5Q. Jadi apa? R-nya sama dengan Q. Gitu ya. Nah, coba dimasukkan. P kuadrat. P-nya 2Q. Di kuadrat jadinya 4Q kuadrat. Ditambah R kuadrat sama dengan Q kuadrat. Karena R sama dengan Q. Dikurangi lagi dengan Q kuadrat. Dibagi dengan ini ada Q kuadrat. Nah, kan ini hilang. Gitu ya. Jadi Pak 4 Q kuadrat dibagi kuadrat jadi berapa? 4 sudah ya, jawabannya B gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke nomor 37. Ini sama-sama 0, dan digitnya sama, yaitu apa? Di belakang koma ada 3. Bisa dihilangkan dengan cara apa? Dikali 1000 kali 1000 ya. Jadinya adalah 625 dibagi 875. Nah, hasilnya berupa pecahan. Nah, pecahannya bagaimana? Yang jelas eh, 625 itu apa? Itu kan hanya 5 pangkat. Itu apa? 5 pangkat 4 ya. Nah, maka apa? Hasilnya sederhananya pasti merupakan 5 pangkat yang di atas. Artinya apa? Atasnya mesti 5 pangkat. Coba. Berarti yang A bisa, yang B bisa, yang C tidak mungkin. D juga nggak mungkin, E juga nggak mungkin ya. Sekarang yang di bawahnya ini belakangnya adalah 5. Atas mestinya dibagi 5 pangkat. Bawah juga dibagi 5 pangkat. Atau di bawah itu mestinya merupakan bilangan 5 pangkat yang dikali dengan sesuatu. Nah, kali berapa? Bisa kali 7, bisa kali 6. Mungkin nggak? 5 pangkat dikali 6 hasilnya adalah belakangnya 5. Nggak mungkin kan? Gampangannya begini. Jadi apa namanya? Mungkin nggak 875 itu kelipatan 6 atau kelipatan 7. Yang jelas ini kan berarti 875 itu 5 pangkat, kalau dikali 6 pasti belakangnya 0. Nah, ini belakangnya berapa? 5. Jadi nggak mungkin ya itu. Maka ini yang B juga nggak mungkin. Pasti apa? Yang A. Kenapa? Ya kalau 5 pangkat kan mesti belakangnya 5 gitu ya. Nah, dikali ganjil ya mesti belakangnya juga 5 gitu ya. Nah, nanti silakan dibuktikan dengan dibagi ya secara beruntun. Nah, tapi selain dengan cara begitu, kamu juga bisa mengamati pilihan jawaban antara mungkin dan tidak mungkin ya gitu. Untuk cara biasa silakan dicoba sendiri ya itu. Nah, terus yang nomor 38, jadi tadi itu hanya triknya ya. 38. Ini lihat jawabannya. Kayak tadi lihat jawaban juga ya. Jawabannya kan pakai dua akar atau akar 2 ya, itu pakai akar 2 dan 0, ada yang plus ada yang min, dan ini ada pengurangan wajar ya gitu. Maka bikin jangan pangkat pecahan, bikin jadi akar ya gitu. Nah, jangan lupa 0,125 itu berapa? 125 per 1000 atau 1/8 ya. Nah, 16 jangan dibikin 16. Ingat ini semuanya pakai 2. Maka dibikin 16 adalah 2 pangkat 4. Dipangkat 0,125. Itu sama dengan 1/8. Dikurangi 0,5. Kita bikin jadi 2. 0,5 adalah setengah. 1/2 atau 2 pangkat min 1 ya. Nah, min pangkatnya setengah ya. Itu. Nah, sama dengan ini apa? 2 pangkat. Kalau pangkat dipangkat lagi, kan pangkatnya dikalikan. Berarti 4 kali 1/8. 4/8 atau setengah. Dikurangi 2 kali 2. Pangkatnya berapa? Min 1 kali min setengah. Berarti setengah. Nah, lihat sama ya. Ya sudah, penjelasannya adalah 0. Berarti jawabannya C, gitu ya. Nah, berikutnya lagi yang nomor 39. 39 ini seperti soal ujian nasional, sederhanakan. Cuma kalau pengen cepat lihat
ini ada B. Apakah harus dua-duanya dikerjakan? Kamu harus bermain dengan kecepatan, ya, main dengan kecepatan. Maka lihat jawaban lagi. Jawabannya kan di sini ada A, ada B, ya, gitu. Nah, kira-kira pangkatnya A kan ini banyak yang sama. Ini A pangkat 1,5. Ini pangkat satu, ya. Nah, pangkat satu, ini pangkat setengah. Kalau B, pangkatnya ini pangkat satu, pangkat 1,5, pangkat satu, pangkat setengah, pangkat satu, ya, boleh. Nah, dikerjakan A-nya dulu boleh, kerjakan B-nya juga boleh, satu-satu ya mengerjakannya. Nah, tinggal dilihat antara A sama B mana yang lebih mudah dikerjakan. Kalau yang A kan ini dibagi yang atas pangkat bulat, yang bawah pangkatnya pecahan. Ingat kalau eksponen pembagian pangkatnya diapakan? Dikurangi. Nah, bulat dikurangi pecahan kan agak repot ya. Nah, tapi kalau yang B ini kan sudah per 3 dan juga per 3 ya. Maka otomatis lebih gampang yang B. Kita kerjakan yang B saja. Coba B pangkat berapa? Kalau pembagian dikurangi berarti min 2 per 3 dikurangi 4 per 3. Jadi berapa? Min 6 per 3 atau min 2. Min 2 dipangkat lagi dengan min 3 per 4. Jadinya berapa? Berarti B pangkat min kali min plus ya. 3 per 4 kali 2 menjadi 3 per 2 atau B pangkat setengah. Berapa? 1,5 ya. Atau B akar B yang mengandung B akar B ada berapa? Kalau lebih dari satu baru kita kerjakan A-nya. Jika cuma satu selesai. Nah, ternyata cuma ada satu, ya sudah selesai. Yang A nggak usah dikerjakan. Kenapa nggak usah? Keburu ketemu jawaban ya. Nah, gitu. Lanjut nomor 40. 40 itu di sini jawabannya lagi dilihat. Tidak mengandung tanda akar, maka akar ini hilang. Artinya apa? Ini akar pangkat 3. Pasti di dalamnya bilangan berpangkat 3 ya. Nah, coba ini dulu. 1 dikurangi. Di belakang koma ada 3 digit. Maka ini mesti 0, sesuatu. Nah, di sini ada berapa? 27. 27 adalah 3 pangkat 3. Berarti ini 0,3 gitu ya. Di akar pangkat 3. Dikalikan 5 per 6. Ditambah 1 per 4. Atau kita rapikan lagi, 1 dikurangi 0,3 berapa? Berarti 3 per 10. Dikalikan 5 per 6 ditambah 1/4 ya. Nah, 3 sama 6 jadi 2. 5 sama 10 ini 1 ya. 1 juga ini per 2. Berarti apa? Min 1/4 tambah 1/4. Habis. Tinggal berapa? 1. Nah, jawabannya berarti A. Ini ya. Nah, ini yang sulit nih. Yang nomor 41 kayaknya sulit ya. Kayaknya ya. Tinggal seberapa kalian jeli aja. Nomor 41 begini, ini nggak mungkin dihitung manual sampai 15 pangkat 3, nggak mungkin ya. Maka kita lihat, kalau misalnya 1 pangkat 3, itu berapa? 1 ya. Terus 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Tambah 1 berarti 9. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Ini 9 tambah 27, 36. Nah, cukup ya, 3. Kamu amati 1, 9, 36. Itu kan bilangan yang istimewa. Yaitu apa? Ini sama dengan 6 kuadrat. Ini sama dengan 3 kuadrat. Ini sama dengan 1 kuadrat. Semuanya berbentuk bilangan kuadrat. Nah, kuadratnya sama. Tinggal 1, 3, 6. Dari mana? 1, ini 1. 3, 1 tambah 2. 6, 1 tambah 2 tambah 3. Nah, berarti apa kalau begitu? Ini sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai 15 di kuadrat gitu ya. Nah, terus segitunya bagaimana? Ingat, 1, 2, 3 dan seterusnya itu apa? Membentuk bilangan barisan aritmatika. Barisan aritmatika, rumus Sn, jumlah n suku pertamanya apa? N per 2 kalikan. Kebetulan ada suku terakhir, gunakan rumus begini, A ditambah suku terakhir, gitu ya. Nah, sehingga jadi berapa ini? Berarti ada 15 suku ya. N-nya 15 dibagi 2 dikalikan. Suku pertama 1, suku kedua 5, suku terakhirnya 15. Dipangkat 2. Hasilnya berapa? Ini 16. Bagi 2 coret saja jadi 8. Berarti apa? 15 pangkat 2, 2, 25 dikalikan
8 pangkat 2, 64. 5 kali 4 belakangnya 0. Nah, nggak mungkin ya. Itu tinggal AB. Waduh, selisihnya berdekatan ya. Coba kita hitung aja biasa. 225 dikalikan 64. Berapa ini? 20, nyimpen 2. Ini 8 tambah 2 berarti 10, nyimpen 1. Ini 8 tambah 1 berarti 9. Sekarang dikali 6 ya, berarti berapa? 6 kali 5 30, nyimpen 3 gitu ya. Nah, terus sebentar. Ini 60 ya, sudah ya. 60 kali 5 30 ya. 60 kali 2 berapa? 12. Berarti apa? 15, nyimpen 1. Ini 12 berarti apa? 13 ya. Nah, ini 0, 0 ini berapa? 4. Di sini 4, ini 1. Sudah jawabannya gampang lah gitu ya. Nah, gitu. Terus satu lagi, lanjutlah satu lagi ya. Nomor 42. Seperempat dari suatu angka adalah 3 kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Nah, misalnya angkanya adalah A. Seperempat dari suatu angka berarti seperempat A sama dengan 3 kurangnya, taruh di belakang. Kalau 3 lebihnya plus, 3 kurangnya berarti min ya. Nah, 3 kurangnya dari sepertiga angka tersebut, sepertiga angka tersebut ya. Nah, sudah ini. Tinggal diapakan? Dicoba-coba boleh, dikalikan disetengah juga boleh ya. Yang jelas habis dibagi 4, habis dibagi 3 biar bulat ya. Berarti mungkin C ya. Nah, coba 48 boleh nyobanya, 12 juga boleh. Kalau 48 itu dikali seperempat berarti 12 sama dengan 48 bagi 3 adalah 16 kurangi 3. Tidak sama, nggak mungkin ya. Sekarang 36 kali seperempat berarti 9 sama dengan 36 kali sepertiga berarti 12 kurangi 3. Sama ya, selesai. Di jawabannya B gitu ya. Nah, kalau nomor 43 ini biasa. Ini pakainya persamaan kuadrat saja. Langsung ya. Ini itu X1 tambah X2 akarnya rumusnya adalah min B per A. Jadinya berapa? B-nya min 12, min B jadi 12 per A-nya 3. Berarti 4. Dibagi 3 semua dulu juga boleh ya. X1 kali X2 adalah C per A. C-nya 21, A-nya 3, berarti 7. Nah, di sini ada kuadrat tambah kuadrat. Itu saya taruh di mana ya? Bawahnya aja wes. Ini jadinya yang kuadrat tambah kuadrat adalah X1 tambah X2 di kuadrat dikurangi 2X1 X2. Ini usahakan hafal ya. Nah, ini baru X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ditambah lagi dengan 7X1 kali X2 ya. Langsung ini dibikin 5 juga boleh, silakan bebas ya. Nah, ini berapa tadi? 4 ya. Di kuadrat berarti 16 kurangi 2 kali ini adalah 7, berarti 14 ditambah 7 kali 7 49 ya. Nah, 16 kurangi 14 berarti 2 tambah 49 51. Jawabannya C ya. Nah, terus kemudian lagi nomor 44 ini X-nya berapa? Sederhanakan aja. Ingat dalam eksponen jika yang pangkatnya berbentuk penjumlahan maka jadi perkalian. 2 pangkat X plus 2. Jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2 atau 4. Ditambah lagi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 4 atau 16. Ditambah lagi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 6 atau 32. Bukan ya, 64. 64 ganti ya. 64 dibagi dengan ini 128 sama dengan 21 per 2. Sederhanakan, ini semuanya 2 pangkat X bisa digabung di jumlah 4 tambah 16 itu adalah 20. 20 tambah 64 berarti 84 dikalikan 2 pangkat X dibagi 128. Ini sama dengan 21 per 2. Nah, 84 dibagi 21 kan bisa ya, habis 1. Ini bagi 21 jadinya berarti 4 ya. Nah, 4 sama 128 ini bisa ya. Jadi berapa ini?
32 ya. Nah ini juga bisa pindah, berarti kan ini coret aja jadi 1 ya, dibagi 2 jadi 16. Berarti apa? 2 pangkat X pindah ke kanan jadi 16. Berarti X nya berapa? 4 ya. Nah udah selesai gitu. Kemudian nomor 45. 45 itu kalau dari sini susah. Tapi kalau dari sini, ini itu kan bisa dikali silang menjadi M kali N sama dengan 2-nya ke kanan jadi 8 kali 4 ya. Nah, dari sini, ini bisa dibikin ya. Ini kan M kuadrat N pangkat 3. Itu sama saja dengan M kali N di pangkat 2. Tapi ini baru M kuadrat dan N kuadrat. N-nya pangkat 3. Kalikan lagi dengan N. Nah, 2-nya pindah ke kanan menjadi 128. Nah, M kali N berapa? 8. Pangkat 2 berarti 64 kali N sama dengan 128. Otomatis N-nya berapa? Berarti 2. Nah, kalau N-nya 2 otomatis berarti M-nya adalah M kali N kan 8. Berarti M-nya 4 ya. Nah, sekarang pindah ke sini. Ini O pangkat 3 min 1 dibagi 2 dikurangi sekian dan seterusnya ya. Nah ini dipisah aja ya, dipisah taruh di mana ya, waduh sempit ya, sudah sini aja wes. Ini berarti O pangkat 3 per 2 ini pindah min jadi plus O pangkat 3 per 2 juga sama dengan ini min jadi plus 26,5 ya. Kemudian ini min 1 per 2 pindah jadi plus 1 per 2 atau plus 0,5. Nah ini O pangkat 3 per 2, O pangkat 3 per 2 jadinya berapa? O pangkat 3 ya, sama dengan 26,5 ditambah 0,5 berarti 27 atau O nya sama dengan 3. Otomatis jumlah M, N, dan O adalah 4 tambah 2 tambah 3. Nah berarti berapa? 9 ya. Ini jawabannya yang D gitu ya. Nah, D ini. Terus yang nomor 46. 46 itu begini. Ini bukan 3 pangkat X ya. Ini itu kecil sekali tulisannya, ini adalah 3 ya gitu. Nah, kerjakan dulu yang gampang dulu aja. 4Y, 4 pangkat Y. Di sini 1024. Ya, bikin aja 4 pangkat berapa yang 1024 ya gitu. Kalau 4 pangkat 3 berapa? 64 ya. Jadi kalau gitu 64 kali 64 ini adalah 4 pangkat 6 ya gitu. Coba berapa ini? 4 kali 4 belakangnya berapa? 16. Ini belakangnya 6. Tidak mungkin. Maka jangan dikalikan seperti begini. Ganti sekarang pikirkan wah kok lompat ini. Nah, sekarang ini 64 belakangnya 4 kali berapa biar belakangnya 4 lagi gitu ya. Nah, kira-kira berapa? Ya dicoba aja wis, kira-kira misalnya kali 8 aja wis. Ini kali 8 belakangnya 2 ya gitu. Nah, tadi ini menjadi ya, nah ini jadi kita coba 64 kali, kalau kali 8 nggak mungkin ya, karena 8 itu kan bukan 4 pangkat tapi 2 pangkat ya. Nah dikaliin aja wis 16 ya. Nah kali 16 kan ini juga 4 kali 6 belakangnya 4 ya. Coba ini jadinya 4 nyimpen 2 36 tambah 2 38. Ini ada 4, di sini ada 6, jadinya 4, ini 12, 1 berarti 10 pas ya. Berarti kalau begitu ini pangkatnya 4 adalah 3. Ini pangkatnya 2. Otomatis ini adalah 4 pangkat 5 gitu ya. Nah, karena ini dari 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2, berarti 4 pangkat 5. Otomatis Y-nya sama dengan 5. Tinggal X-nya. Nah, ini sebelah kiri 3 pangkat, sebelah kanan juga 3 pangkat mestinya. Ya, 3 pangkat berapa? Nah, hapus dulu ini rekan-rekannya. Nah, pokoknya belakangnya 1, angkanya banyak. Kalau belakangnya 1, ya kira-kira barangkali itu kan 81 kali 81. Karena dua-duanya 3 pangkat dan hasilnya juga belakangnya 1 ya. Cek dulu 81 dikalikan ini 1, ini kali ini 8, kemudian 8 ini 64.
berarti 1, 16, nyimpen 1, 5, ini 6, pas ya. Nah ini kan 3 pangkat 4, ini juga 3 pangkat 4, berarti ini adalah 3 pangkat 8. Kalau begitu 3 pangkat X pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 8, berarti X pangkat 3 sama dengan 8. Maka X nya berapa? Sama dengan 2. Berarti X kurang dari Y, jawabannya A gitu ya. Nah lanjut, nomor mana nih, kok lompat terlalu jauh ya. Nah sebentar, ini nomor 47 aja dulu ya. 47 yang jelas ini Z nya adalah tidak mungkin 0, antara 1, 2 sampai 9 ya gitu. Nah bilangan pokoknya angka ya. Nah 6 kali berapa belakangnya 0, hanya dua kemungkinan. Kalau enggak 0 berarti 5 ya. Nah 0 nggak mungkin, karena ini 6Z6 dikali Z jadinya 3200 dan seterusnya. Jadi nggak mungkin Z nya 0, berarti Z nya adalah 5. Kalau Z nya 5 maka menjadi 565 kali 5. Kita cek. Kalau Z nya 5, ini 6 kali 5 30, nyimpen 3, 5 kali 5 kan 25, tambah 3 28, nyimpen 2, 30 tambah 2 32, cocok ya. Jadi Z sama dengan 5. Sekarang Y nya berapa? Ini belakangnya 5 dikalikan belakangnya 5 lagi, pasti Y nya adalah bilangan ganjil. Nah ganjilnya berapa? Bisa 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Nah dicoba yang mana? Yang jelas ini 500-an, hasil kalinya 2700 dan seterusnya. Nah kira-kira 5 kali berapa? Kalau 5 kali 3 kan baru 1500-an. 5 kali 5 2500-an, deket. 5 kali 7 3500-an lebih. Nah kita coba 5, Y nya 5, 5, 5 kali 5, hasilnya adalah 25, nyimpen 2, 25 tambah 2 27, nyimpen 2 lagi, ini 25, nyimpen 7, 2 nyimpen 2 ya, 27 juga pas ya. Berarti Y nya sama dengan 5 juga, berarti Y sama Z bernilai sama ya gitu. Nah kemudian nomor 48 ini mudah ya gitu. Nomor 48 ini P adalah determinan P tambah Q, Q determinan P kurangi Q. Cari dulu aja. P itu determinannya P tambah Q, jumlahkan 5 tambah 4 9, min 1 tambah 1 tambah 1 berarti 0, 4 tambah 1 berarti 5, 3 tambah min 3 berarti 0. Nah ingat determinan itu apa? Ini kali ini 0 dikurangi ini kali ini 0 juga, berarti ini sama dengan 0, P nya. Nah sekarang Q nya, determinan dari P kurangi Q, 5 kurangi 4, 1, 1 kurangi min jadi plus 1, berarti 2, 4 kurangi 1 berarti 3, 3 kurangi min jadi plus berarti 6 ya. Nah determinannya Q berapa? 1 kali 6, 6 dikurangi 2 kali 2 kali 3, 6 ya, berarti berapa nih? 0 juga ya gitu. Nah bener ya, P kurangi Q, ini 1, ini 2, ini 3, di sini 6 ya gitu ya. Nah P nya 0, Q nya 0 ya, berarti apa? P sama dengan Q gitu ya. Nah terus lagi ya kalian, 49 ini X dalam A, Y dalam A. Ada jawaban E, ini masih berpeluang. Nah, kalau tangan tadi di sini kan P sama Q-nya berupa bilangan eksak, maka tidak mungkin jawabannya E ya gitu. Tapi kalau seperti di sini ada huruf A yang nilainya tidak tentu. Nah, maka bisa juga jawabannya E ya. Tapi kita cek menentukan apakah X dan Y itu sama, beda atau yang lainnya. Ya kita lihat, ini X-nya 2A kuadrat min 5, Y-nya 4A kuadrat plus 1. Nah kita bikin ada yang sama. Yang disamakan yang mana? Boleh X-nya, boleh Y-nya. Kita samakan Y-nya aja. Y-nya kita bikin mengandung X. Ini 4X kuadrat, ini 2A kuadrat. Kita bikin jadi 2A kuadrat min 5 juga, biar sama dengan X ya. Nah sekarang disamain, harusnya kan 4A kuadrat, ini baru 2, tambahin lagi dengan 2A kuadrat, pas ya gitu. Harusnya plus 1, kok ini min 5, tambahin 6. Jadi Y itu adalah ini sama dengan X.
ditambah 2A kuadrat plus 6. Nah, ini Y adalah X ditambah sesuatu. Kalau ditambahnya dengan min, berarti Y-nya lebih kecil. Kalau ditambahnya plus, Y-nya lebih besar. Kalau ini bisa min bisa plus, maka X dan Y tidak tentu ya. Nah, kita cek. A kuadrat pasti positif. Dan A-nya bilang asli, nggak mungkin 0 ya, gitu. Dikali 2 tambah 6 mesti positif, maka apa, pasti Y lebih dari X dong, gitu ya. Nah, karena apa, Y itu adalah X ditambah dengan sesuatu ya. Nah, berarti bisa, nggak mungkin A, nggak mungkin B, bisa D, nggak mungkin yang E. Di sini ada C, C itu X-nya setengah dari Y, bisa saja ya. Nah, masalahnya apakah setengahnya ya, boleh kamu ambil sembarang, misalnya apa, A-nya sama dengan bilang asli, berarti 1 ya. Kalau hanya 1 kan berarti X-nya sama dengan berapa tuh? Berarti min 3 ya. Nah, kalau hanya 1 maka Y-nya jadi sama berapa? Y-nya ya, kita hitung Y-nya aja sini. Berarti Y-nya berapa? 5. Nah, kira-kira setengahnya enggak? Tidak. Berarti jawabannya yang D ya. Tuh. Nah, nomor 50. Nah, ini kalau dengan cara lihat variabelnya saja sudah tidak mungkin diuraikan karena panjang untuk soal stan ya. Kalau UN sih silakan saja, tapi kalau stan tidak mungkin diuraikan karena 3 variabel ya gitu. Tapi lihat jawabannya. Jawabannya kan hanya hubungan X, Y, dan Z. Nah, coba kita analisa ya, tapi ini kita bahas pada edisi berikutnya ya. Tunggu sesaat lagi.